Israel sudah menyerang, tapi Iran tak runtuh. Kenapa? Karena Iran bukan sekedar negara, tapi mesin perang regional dengan ratusan ribu pasukan, rudal jarak jauh, dan jaringan milisi bersenjata dari Lebanon sampai Yaman. Inilah alasan kenapa, bahkan setelah dihantam, Iran masih bisa membalas. Di balik kekuatan itu, berdiri satu nama, Korps Garda Revolusi Islam, atau IRGC, bukan sekadar militer. Mereka adalah pasukan ideologis yang lahir dari Revolusi 1979, langsung tunduk pada Ayatollah Khamenei, bukan pemerintah sipil. IRGC mengendalikan lebih dari 125.000 personel, lengkap dengan pasukan darat, laut, udara, dan unit elit Quds yang menjalankan operasi luar negeri. Tapi kekuatan mereka bukan hanya jumlah, mereka juga menguasai program rudal balistik, jaringan intelijen, industri pertahanan dalam negeri, bahkan media dan ekonomi strategis Iran. Mereka adalah militer, sekaligus negara di dalam negara. Iran tidak butuh jet siluman untuk menakut-nakuti. Cukup dengan rudal dan drone, mereka bisa membuat musuh terjaga semalaman. Dari gurun dan bunker bawah tanah, peluncur rudal tersembunyi siap menghantam sasaran jauh. Sejil meluncur secepat kilat, lebih dari 10.000 mil per jam, menjangkau 2.500 km jauhnya. Khaybar dan Haj Qasem siap menyerang Tel Aviv, pangkalan Amerika Serikat, bahkan Eropa Timur. Dan saat dunia baru mulai bicara soal hipersonik, Iran justru sudah memamerkannya. Rudal yang bisa bermanuver acak dan bisa melesat sebelum radar sempat berbunyi. Langit juga bukan tempat aman. Drone Mohajir bertenaga besar, terbang selama 24 jam non-stop, mampu membawa 300 kg muatan, serta Shahed, drone kamikaze yang murah tapi mematikan. Telah mengubah medan perang Ukraina dan Suriah, dan kini terbang ke arah Israel. Tapi kekuatan sejati Iran ada dalam bayang-bayang. Bukan bendera, bukan seragam, tapi milisi. Dan mereka menyebutnya poros perlawanan. Di Lebanon, Hizbullah, milisi bersenjata penuh yang bahkan lebih kuat dari tentara resmi negara itu sendiri. Di Yaman, Houthi, kelompok bersenjata yang kini menembakkan rudal ke kapal-kapal barat di Laut Merah. Di Irak dan Suriah, milisi Syiah beroperasi dengan senjata Iran dan doktrin IRGC. Dan di Gaza, Hamas dan Jihad Islam bukan sekadar gerakan rakyat, tapi bagian dari jaringan yang lebih besar. Satu serangan terhadap Iran bisa memicu perlawanan simultan di 5 front berbeda. Tanpa mengirim satupun pasukan resminya, Iran bisa menciptakan perang regional dalam semalam. Iran juga tidak tinggal diam dalam isu nuklir. Menurut Badan Energi Atom Internasional, Iran kini tak lagi patuh terhadap perjanjian internasional. Mereka membangun fasilitas pengayaan baru, memperkaya uranium hingga level berbahaya, dan secara terbuka mengancam akan mengembangkan senjata nuklir jika dipaksa. Ayatollah Khamenei bahkan menyatakan, Barat tidak bisa menghentikan Iran jika kami memutuskan untuk membangun bom. Jika itu terjadi, maka Iran tak lagi hanya menjadi ancaman regional, tapi kekuatan nuklir penuh dengan rudal, drone, dan milisi di seluruh kawasan. Jadi pertanyaannya bukan lagi, apakah Iran bisa bertahan dari serangan Israel? Tapi, apakah kawasan ini bisa bertahan jika Iran memutuskan untuk menyerang balik dengan seluruh kekuatannya? Karena hari ini, yang melindungi Iran bukan cuma bunker atau rudal, tapi sistem perang asimetris paling kompleks di Timur Tengah. Dan ketika Iran terluka, dunia bisa ikut berdarah.